Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki Fadullah dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Gunung Jati Bandung, semester 6, kelas A. Eh, di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan terkait dengan surat somasi pencemaran nama baik untuk menyelesaikan salah satu tugas UAS mata kuliah penyelesaian praktek penyelesaian perkara perdata. Eh, Baik, sebelum saya menjelaskan dan menerangkan terkait surat somasi pencemaran nama baik yang saya buat. Di sini saya akan menjelaskan itu sebelumnya terkait dengan somasi. Yang pertama, apa itu somasi? Somasi ialah peringatan yang diberikan terhadap pihak calon tergugat yang berada pada jalur atau proses hukum. Di dalam jurisprudensinya, istilah somasi biasanya sering digunakan untuk menyebut suatu perintah atau teguran. Dan aturan mengenai somasi tersebut telah diatur di dalam pasal 1238 KUH Perdata yang berisi bahwa si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri. Ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jadi itu pengertian terkait dengan somasi. Dan untuk fungsi dan manfaat somasi itu sendiri dibuat dengan tujuan agar debitur tetap berprestasi. Ini juga disebut sebagai tanda bahwa terdapat pemberian kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk mencari solusi dan menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Somasi juga berfungsi untuk menyelesaikan suatu sengketa sebelum perkara secara resmi diajukan ke pengadilan. Dan bentuk-bentuk somasi itu eh, ada 3. Yang pertama ialah surat perintah. Exploit adalah perintah lisan yang disampaikan kepada jurusita dan juga kepada debitur. Kesimpulannya, exploit adalah jenis salinan dari surat peringatan. Akta sejenis ialah akta otentik yang sejenis dengan exploit jurusita. Dan yang terakhir ialah perikatan sendiri. Perikatan sendiri biasanya terjadi apabila pihak-pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya kelalaian dari debitur di dalam suatu perjanjian. Eh, Hak penggugat apabila somasi diabaikan. Dalam prakteknya, apabila somasi telah dilakukan dan pihak tergugat mengabaikan regulasi dan aturan hukum yang berlaku, maka pihak penggugat dapat menuntut beberapa hak-haknya, yaitu yang pertama adalah pemenuhan perikatan, yang kedua pemenuhan perikatan dan ganti rugi, yang ketiga ganti rugi, keempat pembatalan persetujuan timbal balik, dan yang terakhir adalah pembatalan perikatan dan ganti rugi. Dan poin-poin penting di dalam penyampaian somasi ialah dalam pelaksanaannya ada beberapa hal penting yang harus jelas di dalam sebuah pembuatan somasi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan lebih maksimal. Yaitu poin pertama ialah menyatakan teguran atau perintah. Somasi juga harus menyatakan teguran dan perintah untuk melaksanakan perjanjian, meminta ganti rugi atau mengakhiri suatu perjanjian. Lalu yang kedua, permintaannya harus jelas. Beberapa hal yang diminta dalam somasi seperti membayar suatu kerugian, menjalankan perjanjian, dan atau mengakhiri perjanjian harus tertulis, harus tertulis jelas agar tidak merugikan pihak manapun. Yang ketiga, membuka ruang negosiasi. Pada dasarnya, somasi memang dibuat untuk mengingatkan pihak yang lalai menunaikan perjanjian dan melaksanakan kewajibannya. Lalu yang terakhir, latar belakang permasalahan. Ialah menentukan permasalahan dalam somasi yang harus sesuai berdasarkan fakta yang terjadi. Dan adapun prosedur pembuatan surat somasi ialah pertama menuliskan kop surat lembaga bila memakai instansi. Lalu menjelaskan dengan jelas identitas calon tergugat yang dituju, bisa perorangan ataupun instansi. Lalu menuliskan dengan tepat poin dan duduknya perkara yang dipermasalahkan dan juga hal yang dituntut.
memberikan jarak waktu yang sesuai untuk diberikan kepada si calon tergugat untuk memenuhi prestasi, menentukan upaya hukum lanjutan yang akan ditempuh terhadap calon tergugat apabila tidak dapat memenuhi prestasi yang dituntut. Lalu yang terakhir ialah menorehkan tanda tangan dan nama jelas. Mungkin itu prosedur pembuatan surat somasi. Surat somasi. Baik, mungkin langsung saja langsung ke contoh surat ya, surat somasi terkait dengan pencemaran nama baik. Bisa dilihat di sini saya sudah share screen terkait dengan surat somasi pencemaran nama baik. Pertama, di sini saya menceritakan tempat dan tanggal perihal somasi. Di sini saya tujukan kepada Bapak Samsul Munib yang terletak yang berada di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini. Ahmad Syauki Fadlullah, advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Ciumuluit, Kota Bandung, berdasarkan surat khusus tertanggal 20 Juni 2022 bertindak untuk dan atas nama klien kami bernama Barkawi. Sehubungan dengan adanya pengaduan dari klien kami, yaitu saudara Barkawi, yang menyatakan adanya dugaan tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan saudara pada hari Minggu 13 Juni 2022 di Holy Wings Court Bandung. Hal ini telah melanggar ketentuan Undang-Undang Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan atau dugaan tindak pidana lainnya. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku kuasa hukum memberikan somasi kepada saudara untuk yang pertama, tidak mengulangi hal tersebut dan menyatakan permohonan maaf secara langsung kepada klien kami paling lambat 1 kali 24 jam sejak surat ini diterima. Memberikan pernyataan secara terbuka melalui media sosial saudara atas kesalahannya. Lalu yang ketiga, memperingatkan saudara untuk tidak mengganggu lagi kenyamanan hidup dari klien kami. Bila mana surat somasi ini diabaikan, maka kami akan mengambil langkah hukum berupa pengaduan kepada pihak kepolisian. Demikian surat peringatan ini kami sampaikan atas perhatian saudara. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum. Ya, bisa dilihat sendiri, ini adalah contoh surat kuasa terkait dengan pencemaran nama baik. Gelap nih. Oh iya, biasanya surat somasi iya satu lagi, dan berapa lama sih jangka waktu surat somasi? Jadi surat somasi itu biasanya dilakukan selama 3 kali dan tiap-tiap somasi, somasi ke-1, kedua, dan ketiga biasanya lazimnya itu sekitar 7 hari sampai dengan 14 hari kerja. Jadi tinggal dikalikan 3 saja, misal 3 kali mengeluarkan surat somasi. Dan apakah somasi itu wajib? Tidak wajib. Dan bisakah somasi itu tanpa pengacara? Bisa saja, karena surat somasi pun dibuat sendiri tanpa pengacara selama seseorang tersebut merasa dirugikan oleh orang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan terkait dengan surat somasi pencemaran yang baik dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan cakap ataupun sikap saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.